banyak orang yang ternyata nikah itu jujur aja nggak punya roadmap. Karena itu banyak orang-orang yang kalau datang sama saya di antara pasutri yang udah frustrasi gitu ya dengan rumah tangganya, mereka mengatakan kita ini hancur rumah tangga kita. Saya tanya tuh, emang tujuan rumah tangga Anda apa? Dia AEU. Oh kalau gitu rumah tangga Anda bukan hancur, rumah tangga Anda belum dibangun. Nah jadi banyak orang yang rumah tangganya belum dibangun. Nah jadi tadi ya, berarti kalau orang tidak punya roadmap, peluangnya dia stres. Oke, ngobrolan kita lanjutnya nih, saya nanyanya ke Via dulu nih, itu habis banyak kesibukan di kampus, tahap selanjutnya yang jadi target apa? Mau cari uang yang banyak, terus ya mungkin menikah. Oke, nah soal nikah itu ya. Ini kan bahasanya pakai kata mungkin. Mungkin makanya sebenarnya tadi kan kita sempat nanya yang di luar kamu gitu ya. Saya sih sebagai paman pengen tahu aja. Itu masalah itu jadi stres nggak buat kamu? Cukup stres sih kalau misalnya kan sekarang lagi kuliah terus nggak ada pasangan sih. Yo. Aslinya. Nggak minta dicariin kan maksudnya kan? Nggak dong, saya nyari sendiri. Tapi kalau misalnya pas lagi lebaran gitu pasti ditanyain, "Kamu kapan sih?" Kuliah udah, kerjaan udah, tinggal pasangan nih, gimana nih? Okay. Soalnya kan sekarang kayak di media itu banyak banget kasus-kasus tentang pernikahan tuh yang nggak bagus gitu. Oke. Jadi itu bikin stres juga sih. Iya. Nah ini Kang Asep nih, ponakan kita punya masalah seperti itu sebagai kasus yang real ya. Iya. Mungkin ada yang bisa kita bahas nih. Ya yang jelas memang nih tema pasangan ini tema besar sih Mas Ipan ya. Yang jelas nih orang-orang seperti Via ini kan banyak. Artinya adalah dia pertama dari segi usia ya kan memang usia yang baik lah untuk nikah. Artinya secara fisik lagi sudah siap gitu ya kan. Artinya adalah memang terbaik lah, ada usia-usia terbaik untuk melakukan pernikahan kalau tujuannya adalah punya anak gitu ya. Nah memang tantangannya kan banyak Mas. Tantangannya akan yang jadi tekanan tuh banyak. Apalagi di kita itu pertama pernikahannya di masyarakat kita itu adalah pernikahannya bukan pernikahan antara Pia sama si calon cowok tuh. Betul. Kadang-kadang pernikahan susulan keluarga itu yang bikin bingung. Ya. Karena bisa jadi cocok dua-duanya, nggak cocok. 3 hari yang lalu itu saya dari Surabaya, jadi ada sebuah kegiatan, nah, ada salah satu peserta yang curhat tuh. Jadi dia seorang ibu, dia punya anak perempuan dan anak perempuannya disukai oleh seorang anak laki-laki. Dia ngelihat bahwa anak laki-laki itu cocok lah kalau menurut si ibu nih, klop gitu ya, sopan santunnya. Nah problemnya ketika ibunya si anak laki-laki itu misalnya mau ikutan nyiapin acara weddingnya seperti apa, tiba-tiba setelah mereka ketemu dengan wedding organizer dan itu udah ada undangan udah tersebar, tiba-tiba mengatakan kayaknya pernikahan antara anak saya dengan anak Anda tidak bisa, kita putus saja. Itu hanya lewat WA tuh. Nah sementara si anak laki-lakinya bingung juga karena tiba-tiba dia bilang, "Mas, kalau ibu Anda udah matang kayak gitu, ya saya juga putus juga." Si anaknya laki-laki ini yang tadi dari anak si ibu yang putus lewat WA juga kan kaget. Kenapa bisa kayak gitu? Nah pertanyaan dari si ibu ini sebagai wong Surabaya, jujur aja saya nggak suka dengan cara seperti itu kan. Kita udah dengan cara yang baik dan segala macamnya ya. Nah jadi di sini nih berarti kan di situ menjadi menarik tuh. Tema-tema pernikahan seperti itu banyak di kita. Nah jadi kadang-kala yang artinya orang yang berdua ini calon pasutri ini gak ada masalah. Tetapi ketika naik ke keluarga, nah kadang-kadang keluarga itu menjadikan kriteria-kriteria tambahan yang lebih dianggap prinsipil dibandingkan kriteria yang ditentukan oleh orang yang akan menikah itu. Itu kan baru salah satu stresor ya? Baru salah satu stresor. Nah belum lagi stresor lain. Contoh tadi ya misalnya Pia tadi keceplosan tuh. Ya soalnya juga banyak orang yang nikah cepat kelarnya tuh. Ya bisa jadi juga mereka kok bisa juga cerai dan segala macam. Nah
Nah sebenarnya juga ada, kalau tema itu dibuat dalam bentuk bukan masalah, stresor lainnya tuh tadi kesiapan menikah antara kedua belah pihak. Belum tentu sama tuh Mas. Misalnya yang laki-lakinya bisa, yang perempuannya bisa jadi sangat siap. Siap dia dengan banyak peran-peran di dalam pernikahan, ya. Siap juga tentang membiayai pernikahan. Tema membiayai ini tema penting rupanya Mas. Jadi saya pernah itu ada satu kasus di mana itu ya, di Bandung. Ini anak pesohor, orang tuanya terkenal se-Bandung, mereka juga pesohor juga nih, yang nikah ini suami istri. Dan saya menjadi terundang. Jadi pada waktu sebelum terundang itu saya mendapatkan rundown kegiatan pada waktu akad nikah dan resepsi. Saya dikirim rundown 300 halaman. Oh, no. Banyak amat. 300 halaman dan itu detail. Misalnya nih jam sekian pengantin perempuan menggunakan pakaian ini, batiknya motifnya ini, laki-laki motifnya ini, diiringi oleh musiknya ini, pemain musiknya siapa, detail. Dan karena saya mendapatkan rundown itu saya print, ya PDF ya, print, dan saya datang ke sana ngecek. Saya salut Mas, persis. Semua ya. Oke. Sebulan kemudian saya dapat telepon dari 4 orang. Dari ibunya pengantin, ibu bapaknya ya, berarti ada 4 orang ya, ibu pengantin perempuan, bapak pengantin perempuan, ibu pengantin wanita, laki, sama ya, ibu pengantin laki-laki dan bapak pengantin laki-laki. Intinya, Kang Asep tolongin kami, anak-anak kami ini akan cerai. Ya Allah. Berempat tuh, saya bilang gini deh, semua orang, berarti 6 orang datang ke rumah saya. Wah, mereka dari Bandung tuh ke Tasikmalaya tuh. Jadi orang tuanya saya bilang ini karena anda minta tolong dan anda nggak ngerti gitu ya. Udah, anda ngobrol aja dengan istri saya dan saya akan ngobrol dengan kedua anak itu. Yang saya tanya kayak gini. Ini saya waktu itu kagum nih dengan pernikahan anda karena anda rundown. Well prepared ya. Iya. Yang bikin rundown ini siapa? Mereka mengatakan kami. Oh, berdua. Wah, kan salut tuh. Kompak dong ya. Kompak. Anda bikin rundown nggak setelah nikah? Oh. Jawabannya tidak. Jadi cuma sebelum nikah aja rundown bagus. Nah, jadi banyak orang tuh kayak gitu kira-kira. Jadi banyak orang bikin rundown sukses sampai resepsi. Habis itu Tapi nggak. setelah nikah mau ngapain? Nggak dibikin arah, nggak dibikin roadmap, nggak dibikin jalan. Maka pada waktu itu, nah, saya bilang, oke ya. Oke, udah saya bilang jawabannya udah ketemu. Jadi terbukti, saya bilang nih saya punya coret-coretannya nih. Seluruh acara yang Anda buat terjadi. Bagus. Karena berarti Anda bikin peta betul. Sama saya bilang, pernikahan Anda tuh juga nggak perlu punya peta. Setelah akad nikah itu perlu Mau punya ngapain? peta. Nah sekarang coba bikin peta. Saya kasih itulah kertas plano tuh. Suruh nyoret ya, tulis ya. Plano, sticky notes. Tahu sticky notes Iya. Post-it. Wah itu merek Pak. Iya. Pokoknya tahulah. Tahu ya. Biar akur dulu nih. Kertas tempelan kasih. Nah, katanya dimulai dari apa tujuan pernikahan Anda. Nah, umumnya orang membuat tujuan itu dalam bahasa abstrak. Nah, saya bilang sorry, terbukti di dalam rundown ini semuanya pakai bahasa konkret operasional. Tolong ya abstrak-abstrak tadi dikonkretkan. Misalnya sakinah itu abstrak, mawadah abstrak, rohmah abstrak, barokah abstrak. Apa indikator sakinah? Kelihatannya seperti apa, terciumnya seperti apa, terasanya oleh tubuh seperti apa. Mereka rinci itu. Operasionalisasi, kemudian dibuat di dalam minggu ini apa indikator sakinah yang akan dilakukan. Buat kayak gitu. Ayo ntar petakan tuh. Jadi mereka pulang dari rumah saya itu lebih dari 300 rundownnya ya. Lebih dari 300 hal. Karena ya sakinah itu kan macam-macam. Sakinah di kamar mandi, beda sakinah di kamar tamu. Beda sakinah di ruang makan. Di dapur beda sakinahnya gitu kan. Mawadah segala macam. Nah, mereka jadi punya peta tuh Mas. Jadi mereka punya peta, kemudian juga mereka kenal orang per orang ya. Nah jadi saya ngamati dari situ banyak orang yang ternyata nikah itu jujur aja nggak punya roadmap. Karena itu banyak orang-orang yang kalau datang sama saya di antara Pak Sutri yang udah frustrasi gitu ya dengan rumah tangganya, mereka mengatakan
kita ini hancur rumah tangga kita. Saya tanya tuh, emang tujuan rumah tangga Anda apa? Dia oh kalau gitu rumah tangga Anda bukan hancur, rumah tangga Anda belum dibangun. Nah jadi banyak orang yang rumah tangganya belum dibangun. Nah jadi tadi ya, berarti kalau orang tidak punya roadmap, peluangnya dia stres. Iya, iya. Menarik itu contohnya. Saya jadi kepikiran kalau dia well prepared, ya, berarti dia sampai pernikahannya oke, tapi kedepannya enggak. Tapi di sisi lain kan banyak sekali orang yang sebenarnya tidak melakukan planning, ngalir aja gitu. Iya, kan? Dan itu malah nggak ada unsur percerai gitu, jalan gitu. Oh, ini di dalam penelitian yang kita lakukan di dalam tema-tema couple ya, orang yang tidak cerai itu belum tentu benar juga. Oh, iya. Gitu. Jadi banyak di antara kita Jelas. tidak cerai. Iya. Nah, dalam bahasa Sunda tuh ada istilah, ada orang yang rumah tangganya bertahan lama. Digunakan dalam istilah bahasa Sunda itu awet. Nah, awet itu ada dua. Ada awet lengket yang itu tadi tuh ya, apa namanya, mereka harmoni. Iya. Tetapi ada istilah awet rajin. Oh. Nah, awet rajin itu tapi berantem mulu. Jadi di dalam tujuan dari keluarga itu apa? Sing penting gak cerai. Oh, oke. Gitu ya. Nah, jadi ada yang begitu juga. Tapi udah nggak bener itu ya? Ya tadi tujuan dari pernikahan sebenarnya sudah tidak tercapai. Capek, iya. Jadi kalau kita bicara, berarti kalau kita bicara stresor di dalam pasutri ini apa? Umumnya dari situ-situ aja. Itu aja. Tujuan dari rumah tangga yang tidak berarti disepakati bersama. Kemudian juga mereka juga karena tidak punya tujuan, di sisi lain juga mereka tidak punya peta cinta. Ya, peta cinta itu contoh misalnya nih, beliau punya pacar, akan jadi calon. Nah, yang paling bagus tuh juga kan pacarnya ngerti dia, ngerti yang dia sukai, ngerti yang dia tidak sukai, menghormati putusan-putusan dia, menghargai putusan-putusan dia, dan siap berperilaku sesuai dengan keunikan dia. Betul. Gitu. Sama, aku juga supaya pasanganku nyaman, aku harus menghormati pasanganku. Pasanganku misalnya sukanya asin level 7, aku sukanya asin level 2. Paling tidak aku bikin makanan asin level 2 dulu. Nanti tinggal nambah. Nah, tema-tema seperti itu juga yang barangkali seringkali juga jadi stresor juga, Mas. Itu bukan kompromi tapi pemahaman ya. Pemahaman. Iya. Nah, karena itu ada seorang tokoh namanya John Gottman ya. John Gottman itu tokoh di dalam pernikahan, dia melakukan penelitian terhadap 600 pasangan pernikahan. Dan dia sampai melakukan penelitian dengan data, bukan hanya data statistik ya, tetapi bahkan dia sampai bisa memprediksi apakah dari obrolan misalnya Pak Sutri disuruh ngobrol beberapa menit, dia udah bisa tahu ini kayaknya orang ini akan cerai. Tahunya dari mana? Tadi aja tuh indikator peta cinta. Peta cinta tuh tadi, misalnya Mas Ipan, kalau saya tanya, Mas Ipan tahu nggak misalnya teman-temannya istri Anda siapa aja? Tahu nggak teman-teman istri Anda yang disukai oleh istri Anda siapa aja? Tahu nggak teman istri Anda yang tidak disukai oleh dia? Kalau kita tidak tahu misalnya, dan kita nggak mau tahu, itu ngerasa bahwa peta cinta kita lemah gitu. Atau sama tadi tuh, kesukaan misalnya, kebiasaan. Dia kebiasaan habis mandi apa segala macam. Kalau kita nggak tahu, berarti kita nggak mau tahu, berarti juga peta cinta kita lemah. Kira-kira seperti itu. Nah, ada hal lain lagi, ada tema lain lagi, itu adalah bahwa setiap pasangan itu perlu belajar siap dipengaruhi. Gimana tuh? Saya siap dipengaruhi oleh istri saya istri saya siap dipengaruhi oleh istri saya. Ya dalam aspek-aspek penting misalnya. Misalnya istri saya punya hebat dalam ini, saya siap menghargai dia di dalam tema-tema itu, dan saya mau juga. Nah, tema ini mohon dimaafkan, kan jujur aja belum menjadi kompetensi yang sifatnya ada di masyarakat kan gitu. Sehingga kita taunya nikah itu ujung-ujungnya, paling banyak orang tahu nikah itu adalah legalisasi dari hubungan seksual. Ya, nggak salah juga unsur itu, unsur mawadah kalau di dalam ajaran Islam gitu ya. Iya. Jadi pertanyaan tadi soal Via sekaligus membekali Via. Iya, dalam kasus Via tadi memang tantangannya kan ada banyak. Yang pertama berarti seberapa keluarga penting. Keluarga besar ya. Seberapa, jadi keluarga besar ini menjadi penting juga kita ketahui nih, seberapa dia akan ngerecoki, seberapa dia memandang penting nih pasangan kita, kemudian ngerecokinya sampai level mana. Nah, itu kadang-kadang mohon maaf, banyak orang yang nggak mau bicara tema kayak gitu pada waktu di awal-awal. Nah, kayak denial gitu ya.
Iya, karena tadi pertama kan tema ini tema ribet nih. Iya. Makin ribet orang menghindari. Ntar aja lah gitu. Ntar aja lah pada saat setelah nikah. Setelah nikah ternyata ribetnya ribet beneran. Nah, jadi biasanya kalau misalnya saya tuh punya kelas-kelas premarital counseling, Mas. Nah, jadi kalau dulu tuh ada orang-orang yang akan nikah tuh biasanya saya kumpulin tuh. Misalnya nih ada orang yang ngasih undangan ke saya nih. Saya tanya dia, aku nggak bisa hadir nih di acara pernikahan kamu nih. Karena kamu Sabtu Minggu, aku lagi ngamen Sabtu Minggu nih. Jadi mau nggak aku beri hadiah dalam bentuk premarital counseling 2 hari? Mereka mau aja. Nah, jadi pada waktu mau itulah dibekali di situ. Bagaimana mereka mengenal keluarga calon pasangan, bagaimana dia juga memperkenalkan keluarganya sendiri. Termasuk, nah, ternyata dulu ya pernah tuh dalam satu kelas itu ada katakanlah 25 pasang, berarti 50 ya. Ternyata dari 25 pasang itu yang mereka yakin kayaknya ini bisa dilanjutkan ke pernikahan itu sekitar 20. 5 pasangnya mengatakan jauh lebih baik kita tidak dilanjutkan. Karena tadi variabel keluarga itu cukup besar dan barangkali juga nggak bisa dijembatani oleh mereka. Gitu. Oke. Jadi realistisnya saya nanya apa? Sebagai pamanmu nunggu calonnya yang mana nih? Jadi kalau ya sore-sore di dalam pasutri itu ya pertama dari awal ya. Jadi kalau kita urut ya dari awal memang perbedaan ya. Otomatis banyak perbedaan ya. Hal yang yang di antara banyak perbedaan tadi yang memang membuat pasangan baru itu tertekan sebenarnya adalah seakan-akan ada 2 masa, Mas. Anggap aja mereka berpacaran lama. Jadi ada masa orang ini saya kenal banget, tetapi setelah nikah gue kok nggak kenal nih. Sisi yang baru muncul. Nah, sisi yang baru muncul yang tidak dikenal tuh ya kalau bahasa Virginia Satir adalah sisi ketika orang lagi jelek-jeleknya. Setiap orang kalau kata Virginia Satir ada masa di mana kita seperti baterai aja. Ada lowbatnya. Nah, justru pemahaman yang perlu dimiliki oleh orang itu pada waktu lagi lowbat kayak gitu. Jadi misalnya saya katakanlah seorang suami, istri saya namanya Ayang Hojana, saya tahu kalau dia lagi garuk-garuk pala sampai jalan mundar-mandir, berarti lagi lowbat nih. Berarti kalau dia lagi lowbat sebenarnya saya juga tahu apa yang perlu saya lakukan, apakah saya banyak ngomong atau diem, apakah saya perlu merangkul atau ngapain, atau saya sebaiknya diem aja gitu sampai beberapa menit tertentu sampai dia nyapa saya. Nah, kadang-kadang yang kayak gini, yang nggak ada bicara. Nah, menariknya Mas, itu di budaya Betawi. Ya, saya ke Jakarta tahun 74. Saya tinggal waktu itu di Selipi, di daerah namanya Kebon Sayur. Sekarang udah nggak ada tuh Kebon Sayur itu. Nah, itu di sana, dulu tuh tahun 74 di rekaman saya itu, ada tuh orang menikahkan ya, antar kampung lah. Misalnya Mas Ivan akan menikahkan anak Mas Ivan, anak laki-laki, saya punya anak perempuan. Itu di dalam budaya Betawi pada waktu itu sepakat nih antara orang tua, kayaknya nih anak-anak kita nih perlu ngerti deh tuh keluarga kita. Emang apa? Ya dia kan taunya yang cakep-cakepnya doang, yang jelek-jeleknya anak kita kan nggak tahu. Biar dia belajar tuh. Nah, jadi anak saya nyantri lah di rumah Mas Ivan, anak saya yang perempuan nyantri nih di rumah Mas Ivan selama seminggu. Anak Mas Ivan, nah nanti dikasih tahu, lu tahu nggak nih kalau anak gue lagi bete? Nggak tahu. Pernah ngeliat gini nggak? Kalau kayak gini lu harus ngapain? Supaya dia kalau lagi bete jadi reda, jadi apa? Nggak ada itu. Dan orang Betawi sampai punya tuh yang kayak gitu dulu. Masih berlaku sampai sekarang? Sekarang udah nggak ada juga tuh sama budaya yang bagus itu. Nah, dari situ orang-orang itu menjadi mempunyai pemahaman gitu. Jadi nikah itu pada dasarnya adalah berarti punya buku manual jadi. Iya. Jadi saya menikahi, jadi anak saya menikahi anak Mas Ivan, dia punya buku manual. Anaknya Mas Ivan. Jadi kalau lagi error, hadapin kayak gini, ngomongnya kayak gini, sikapnya kayak gini, responnya kayak gini. Sama juga anak saya juga nanti akan dikasih tahu oleh Mas Ivan, oleh istri Mas Ivan, oleh adik-adiknya, oleh kakaknya tentang ini ya, sehingga jadi tahu nih. Oh, nah berarti di dalam benak mereka tuh jadi nggak kaget gitu. Nah, justru saat ini tuh mohon maaf, banyak sampai ke tema-tema di pengadilan agama, tema-temanya kayak gitu, Mas. Saya sering kali jadi mediator, ya jadi konselor gitu ya, di tema-tema seperti itu. Kebanyakan yang diributin adalah tema-tema di mana mereka lagi lowbat sebenarnya. Lagi lowbat, kemudian ngerasa nggak dipahami, ya kemudian itu menjadi tekanan gitu. Oke. Mau nanya?
Enggak. Kalau dua-duanya masih punya stres lah tadi ya, ibaratnya kalau misalnya sebelum menikah tuh masih punya stresnya masing-masing, baiknya diapain? Ya sebenarnya mungkin yang penting itu dikasih tahu dulu. Misalnya si laki-laki kan macam-macam stresnya kan, stresornya lah. Stresornya kan bisa jadi dari keluarganya, bisa jadi dari dirinya. Itu sebenarnya dibuka. Jadi dalam pernikahan itu sebaiknya semakin sensitif sebuah tema wajib buat dibuka di atas meja tuh. Nah justru kebanyakan kita itu selama ini enggak. Semakin sensitif semakin ditutupin. Nah pada waktu pernikahan jebol itu orang ngerasa ditipu tuh gitu. Jadi bagus ya semakin sensitif semakin dibuka. Misalnya gini, tema yang cukup banyak juga orang ribut di dalam couple itu adalah tema uang. Nah termasuk juga memberi kepada keluarga. Wah itu juga tema besar. Nah itu harusnya kalau misalnya tema itu adalah udah akan menjadi tema, sebaiknya dibicarakan. Sehingga misalnya gini, katakanlah apakah uang karena beda-beda keluarga, beda-beda tuh cara pengelolaan uang. Misalnya uang suami apakah akan menjadi uang istri apakah jadi uang suami, jadi uang bersama, atau sebaliknya. Pokoknya uang istri ada uang istri saja. Uang suami akan jadi uang istri misalnya. Nah problemnya yang akan jadi biasanya ribut itu dalam memberi keluarga. Berapa batasannya kadang-kadang nggak dibatasin. Jadi ada keluarga yang jor-joran keluarganya sendiri. Jadi ada seorang suami yang frustrasi. Karena uang berapapun kok kayaknya nggak pernah cukup dan kayaknya mereka kayaknya jadi miskin, gitu ya. Nah ada beberapa kasus kayak gitu. Nah suaminya tentunya saja tersinggung lah. Karena kok kita kayaknya nih, ibaratnya kita nih kayaknya bisa makan enak lah. Kok makan kita jadi seadanya gitu ya. Padahal uang yang kita kasihkan. Nah, ternyata si istri ya banyak memberi gitu kepada keluarga besarnya dan nggak dibicarakan dan katakanlah dalam tanda petik seperti mencuri-curi gitu pada waktu memberi. Nah tema-tema kayak gitu harusnya dibicarakan di awal. Misalnya contohnya paling tidak mereka sebelum dari awal sepakat bahwa kalau kita punya upah sekian, budgeting untuk memberi kepada keluarga adalah sekian persen dari total income kita. Harus begitu. Disepakati. Jadi tagline-nya adalah tidak ada dusta di antara kita. Nah, karena tema-tema dusta di antara kita juga itu tema yang paling banyak. Nah, orang ngerasa dibohongin gitu orang ini. Dan yang lebih repot itu masih mending. Jadi ada orang yang membantu keluarga besar, akhirnya menjadi sapi perah di keluarga besar. Dia sacrifice untuk keluarga besar, sementara mereka sendiri keleleran. Nah, itu yang cukup banyak juga. Di pengadilan agama tuh tema-tema seperti itu. Nah, jadi itu juga sumber stresor tersendiri. Nah, hal lain barangkali kalau yang lebih banyak juga adalah tema komunikasi ya. Nah, tema komunikasi itu mohon maaf, semakin kita beda budaya, peluang untuk banyak tema komunikasi besar. Misalnya suku bangsanya beda. Saya suku bangsa Sunda, istri saya Sunda. Tasikmalaya sama Garut deketan ya, jaraknya cuma 50 km doang. Tetapi wah udah banyak beda tuh. Volume suara orang Garut lebih tinggi dikit. Kecepatan ngomong orang Garut lebih cepat dibandingkan kata-kata kecepatan ngomongnya orang Tasikmalaya. Nah, itu aja mempengaruhi bagaimana pemahaman terhadap nada, terhadap volume gitu ya, terhadap respon. Nah, jadi tema-tema kayak gitu tuh kalau misalnya di premarital counseling itu perlu tuh didiskusikan. Nyaman atau tidak dengan cara ngomong seperti itu gitu, pengen yang seperti apa. Nah banyak orang nikah, mohon maaf, tidak membicarakan seluruh perangkat-perangkat yang akan membuat dia nyaman dalam berumah tangga. Nah karena itu kalau saat ini justru sangat diperlukan premarital counseling. Makanya pemerintah juga khususnya muslim itu mewajibkan adanya suscatin itu, kursus calon pengantin. Ya walaupun barangkali tantangannya kan juga bagaimana mereka membuat suscatinnya itu jadi sendiri supaya menarik ya. Tidak terlalu dogmatis, tidak terlalu teoritis gitu. Nah, ini yang memang kalau kita lihat dari yang membuat orang itu menjadi stres di dalam pasutri itu tema itu. Nah, sayangnya selama ini seringkali itu baru diatasinya setelah ada masalah. Bukan dalam rangka prevention gitu. Prevention itu kan membekali, jadinya pembekalan. Ini akan ada kayak gini berarti dibekali. Pre-wedding. Ya, jadi pre-wedding itu harusnya tuh bukan hanya fotonya tuh. Acaranya aja. Iya, bukan hanya fotonya.
harusnya itu tadi juga kesiapan seluruh orang ini memanai sebuah pernikahan. Oke, makasih ya Kang Asep ya, ada pencerahan banyak nih. Ya sama-sama lah ya. Insya Allah ini bisa membekali juga ponakan. Iya paling tidak ponakan kita ini juga paling tidak kalau sekarang udah ada kan dia udah ngajak nih ya, masih calonnya kan. Oke, kayaknya kita perlu ngobrol-ngobrol gitu kan. Itu bikin peta tadi kan. Ada petanya, ada roadmapnya gitu kan untuk menikah seperti kayak gitu. Oke. Kasih Bang.